Sungguh keterlaluan, inilah kisah Syekh Nawawi Banten dideportasi dari Makkah ke Indonesia karena terlalu alim. Dahulu, Syekh Nawawi adalah seorang ulama dari Tanara Serang, Banten yang sangat alim dan terkenal di kota suci Makkah. Beliau merupakan guru besar di pusat Islam Haramain Makkah Madinah di zamannya. Beliau bernama asli Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani. Beliau dikenal produktif menulis kitab dan menguasai banyak disiplin ilmu keislaman. Selain guru dari para guru besar dan kiai pernah berguru kepada beliau. Di antara kitabnya yang populer yaitu Riyadus Sholihin, Syarh Muslim, Al-Raudhah, Nashihul Ibad dan masih banyak lainnya. Namun, kealiman beliau justru kemudian menimbulkan rasa cemburu di kalangan ulama Makkah kala itu. Bahkan, beliau pernah dideportasi dari Haramain karena kecemburuan ulama setempat atas prestasi beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram Makkah. Syekh Nawawi kemudian menerima keputusan itu, lalu beliau kemudian rela dipulangkan ke tanah Jawa di Indonesia. Namun, kepulangan Syekh Nawawi ke Jawa kemudian malah membuat resah penguasa Haramain. Kala itu, Syekh Aun Ar-Rafiq membawahi dan memiliki otoritas dalam penunjukan pengajar dan imam di Masjidil Haram. Keresahan Syekh Aun Ar-Rafiq ini lantaran banyaknya desakan pelajar di Haramain yang menghendaki agar Syekh Nawawi kembali dibolehkan mengajar di Masjidil Haram. Atas desakan itu, penguasa Haramain memanggil kembali Syekh Nawawi, tetapi dengan syarat, Syekh Nawawi bisa menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh sejumlah ulama Haramain yang terlampir dalam surat panggilan. Syekh Nawawi harus bisa menjawab pertanyaan seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata la siyama. Satu halaman pertanyaan itu, oleh Syekh Nawawi dibalas dengan 15 halaman jawaban, hanya untuk menjabarkan secara tuntas asal-usul, kedudukan i'rab, dan makna kata la siyama. Surat balasan Syekh Nawawi itu kemudian diuji banyak ulama Haramain. Hasilnya, mereka semua terkagum dan mengakui keilmuan Syekh Nawawi al-Bantani sehingga karyanya layak disejajarkan dengan ulama Timur Tengah. Akhirnya, Syekh Nawawi pun kembali diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram dalam kuliah mazhab Syafi'i. Sejak peristiwa itu, popularitas Syekh Nawawi sebagai ulama besar dan penulis kitab semakin diakui dunia. Syekh Nawawi al-Bantani membuktikan bahwa ulama Nusantara tidak ketinggalan secara intelektual dengan ulama-ulama di Haramain. Beliau juga layak disejajarkan dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Diketahui, perjalanan tholabul ilmi Syekh Nawawi sangatlah panjang dan penuh ujian. Sejak kecil, Muhammad Nawawi sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu agama. Pertama kali ia belajar dari ayah kandungnya, Kiai Haji Umar bin Arabi. Dalam buku 20 tokoh tasawuf Indonesia dan Dunia, 2019 Munawir menuliskan bahwa Muhammad Nawawi kecil belajar bahasa Arab dan dasar-dasar Islam. Muhammad Nawawi kemudian berguru kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf. Setelah 6 tahun menuntut ilmu, ia pulang dan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin pesantren di Tanara. Kendati demikian, Muhammad Nawawi hanya bertahan 2 tahun mengajar di Tanara. Selanjutnya, ia terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i untuk bepergian menuntut ilmu. Nawawi pun bertolak ke Makkah yang masyhur sebagai pusat pengajaran Islam di Masjidil Haram. Sesampainya di Makkah, Muhammad Nawawi berguru dengan banyak ulama terkenal di Arab, seperti Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Sayyid Ahmad Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, serta Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali. Muhammad Nawawi belajar ilmu keagamaan di Tanah Suci selama 3 tahun. Selepas itu, ia kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan pengajaran di pesantren ayahnya. Beliau juga menentang atas tindak penjajahan Belanda di tanah Nusantara. Sekembalinya dari Makkah itulah, Syekh Nawawi kian tegas terhadap penjajah Belanda. Banyak dari ceramah-ceramahnya menggelorakan semangat perjuangan dan mengutuk kolonial Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda dan banyak pejabat lokal yang bekerja kepada kolonial amat membenci Syekh Nawawi. Sepak terjang Syekh Nawawi kian diawasi karena ceramahnya dianggap bisa memobilisasi massa. Selain itu, Syekh Nawawi juga muak dengan sikap priai lokal yang tunduk kepada penjajah dan melakukan praktek korupsi, serta suap-menyuap. Lantaran itulah, Syekh Nawawi merasa tidak betah tinggal di tanah air dan kembali ke Makkah untuk menuntut ilmu lagi. Diceritakan juga, bahwa proses menuntut ilmu Syekh Nawawi amat panjang, sekitar tahun 1830 sampai 1860. Dalam rentang tahun itu, beliau juga belajar ilmu tasawuf dari Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Bima.
Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu itu menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni, alim ulama terkemuka di bidang keislaman. Ia menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 10 tahun, yaitu tahun 1860 sampai 1870. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, teologi tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak, ajaran moral Islam. Karyanya amat banyak, bahkan diperkirakan lebih dari 100 kitab keislaman, mencakup kitab tafsir Al-Munir yang fenomenal, kitab As-Samaraiyaniyah Syarah Ar-Riyad Al-Albadiyah, Al-Aqd As-Samin Syarah Fat Al-Mubin Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah As-Salah, dan sebagainya. Usai mengajar di Masjid Al-Haram, Syekh Nawawi membuka pengajaran mandiri di rumahnya. Sejak itu, ratusan penuntut ilmu berbondong-bondong datang ke rumahnya sejak pagi hingga siang. Setiap hari, setidaknya, Syekh Nawawi memberikan kuliah Islam dalam 3 mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Kendati tinggal di Makkah, Syekh Nawawi tetap memberikan suntikan semangat perjuangan kepada murid-muridnya yang berasal dari Nusantara. Hal ini terbukti dari sebagian muridnya yang menjadi tokoh Islam yang menentang penjajah Belanda seperti Haji Wasit dan Haji Tubagus Ismail yang memomandoi pemberontakan Cilegon tahun 1888. Murid kesohornya yang lain adalah pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, sekaligus juga pejuang kemerdekaan Indonesia.